Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Fokus Android. Pada video kali ini saya akan memberikan 5 cara agar baterai HP Samsung kalian awet dan tidak cepat habis. Oke, jadi kita langsung ke cara yang pertama yaitu kita mengaktifkan mode hemat daya pada HP Samsung kita. Caranya cukup simpel, kita tarik menu status bar di bagian atas, kemudian kita cari hemat daya. Kemudian kita langsung tekan untuk mengaktifkan hemat daya, maka otomatis sistem dari HP ini langsung bekerja untuk menghemat daya pada HP kita. Nah, untuk detailnya kita bisa tahan pada bagian hemat daya ini, maka kita akan diarahkan ke menu hemat daya. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan yang dapat kita atur, seperti membatasi kecepatan CPU menjadi 70% atau menurunkan kecerahan sebanyak 10%. Di sini kita juga dapat memilih untuk menonaktifkan jaringan 5G atau membatasi aplikasi dan layar depan. Jadi kita bisa pilih, semakin banyak opsi yang kita pilih, maka akan semakin baik mode hemat daya ini menjaga baterai kita agar tetap awet. Nah, selain beberapa opsi di sini, cara bekerja dari mode hemat daya di sini yaitu dengan cara menurunkan refresh rate dari HP kita. Jadi yang tadinya mungkin refresh rate-nya di 90 Hz, ketika kita mengaktifkan mode hemat daya ini, maka akan diturunkan ke refresh rate standar yaitu 60 Hz. Nah, bicara soal refresh rate, di sini teman-teman juga dapat mengubah refresh rate secara manual pada HP teman-teman, yaitu artinya di sini tanpa mengaktifkan mode hemat daya, teman-teman bisa juga mengubah refresh rate secara manual pada HP teman-teman. Nah, untuk menurunkan refresh rate, kita bisa pergi ke pengaturan pada HP Samsung kita. Kita scroll ke bawah, kita tekan pada bagian tampilan. Kemudian di sini terdapat kemulusan gerakan. Kita bisa tekan dan di sini terdapat pilihan standar dan tinggi. Nah, kita bisa pilih yang pada bagian standar. Kalau kita pilih yang tinggi ini, maka refresh rate kita akan semakin tinggi dan tentunya akan membebankan baterai smartphone atau HP Samsung kita. Oke, yang berikutnya kita masuk ke cara yang kedua yaitu mengaktifkan mode gelap atau dark mode. Jadi cara yang kedua ini hanya berlaku bagi teman-teman yang memiliki HP dengan tipe layar AMOLED. Jadi bagi teman-teman yang memiliki HP yang tipe layarnya bukan AMOLED, cara ini sama sekali tidak berlaku. Nah, jadi di sini kita hanya perlu mengaktifkan mode gelap, maka otomatis semua tampilan layar pada HP kita dan aplikasi-aplikasi tentunya akan mengikuti menjadi gelap. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu kenapa layar AMOLED itu dapat membuat baterai kita menjadi awet. Jadi penjelasannya seperti ini, teman-teman. Jadi tipe layar AMOLED itu bekerja dapat mematikan piksel yang tidak digunakan sehingga tidak mengonsumsi daya listrik. Jadi layar-layar hitam yang teman-teman lihat pada layar AMOLED itu layarnya benar-benar mati, artinya tidak ada aliran listrik di situ. Nah, ini sangat berdampak sekali pada konsumsi daya pada HP kita. Nah, untuk menambah efektivitasnya, teman-teman juga dapat merubah wallpaper yang teman-teman miliki di sini dengan menggunakan wallpaper yang berwarna hitam atau hitam pekat sama sekali. Jadi teorinya di sini semakin banyak warna hitam akan semakin sedikit juga konsumsi daya pada HP kita. Nah, jadi kira-kira penjelasannya seperti itu untuk cara yang kedua. Berikutnya adalah cara yang ketiga, di mana teman-teman dapat mematikan fitur-fitur yang tidak penting pada status bar. Misalnya apabila teman-teman tidak menggunakan WiFi, teman-teman bisa mematikan saja seperti Bluetooth. Apabila teman-teman tidak menggunakan, jangan lupa teman-teman mematikan karena biasanya fitur-fitur ini akan terus merefresh untuk mencari jaringan di sekitar ponsel atau smartphone teman-teman. Jadi itu juga dapat membuat ponsel kita bekerja lebih. Nah, fitur-fitur lain seperti layanan lokasi apabila tidak dibutuhkan, teman-teman juga bisa mematikannya. Dan apabila teman-teman ingin menghemat daya yang lebih lagi, teman-teman dapat mematikan data seluler atau bahkan mengaktifkan mode terbang. Jadi ketika jaringan kita tidak aktif, otomatis juga
aplikasi-aplikasi yang bekerja di belakang layar yang menggunakan internet juga akan off atau mati. Jadi itu sangat ampuh ketika kita mematikan jaringan, itu sangat ampuh untuk membuat baterai layar kita menjadi lebih hemat. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa mematikan fitur-fitur yang tidak perlu pada smartphone teman-teman apabila fitur-fitur tersebut tidak sedang digunakan. Oke, berikutnya adalah cara yang keempat. Di sini kita dapat mengatur tingkat kecerahan secara manual. Kita bisa tekan untuk menonaktifkan kecerahan adiktif. Jadi, biasanya kecerahan adiktif akan mengatur kecerahan HP kita secara otomatis. Nah, di sini kita bisa atur saja secara manual sesuai dengan keinginan kita. Jadi, biasanya saya tidak perlu menggunakan kecerahan adiktif dan saya atur sesuai dengan keinginan saya dan saya biasanya atur secukupnya, tidak terlalu terang. Oke, berikutnya adalah cara yang kelima atau cara yang terakhir. Di sini kita dapat mengatur waktu tunggu tampilan layar kita menjadi singkat agar layar HP kita dapat cepat mati ketika tidak digunakan lagi. Nah, di sini kita pergi ke bagian pengaturan, kemudian kita pilih pada bagian tampilan, kemudian pada bagian tampilan kita pilih pada bagian waktu tunggu tampilan layar, kita tekan. Nah, di sini teman-teman sebisa mungkin teman-teman pilih durasi waktu yang singkat. Entah itu teman-teman dapat memilih yang paling singkat di 15 detik atau 30 detik atau di yang 1 menit. Nah, jadi biasanya kebiasaan kita ketika kita menggunakan HP kita, terkadang ketika kita sudah selesai menggunakan, kita menaruh HP kita, kita lupa mematikan layar HP kita. Nah, apabila di sini teman-teman memilih waktu tunggu tampilan layar yang 10 menit, maka layar HP kita baru akan mati dalam jangka waktu 10 menit. Nah, tentunya itu dapat membuat baterai kita menjadi boros karena layar kita akan terus-terusan hidup. Nah, jadi saran saya teman-teman dapat memilih waktu tunggu tampilan layar yang singkat. Kalau saya biasanya saya memilih yang 30 detik, jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama juga. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan kita jumpa lagi di video saya yang berikutnya.